Boleh? Malam, Hmm. Pak. Nah, Izin bertanya, apakah itu Nabi Tuhan? Nabi itu manusia yang diberi wahyu, tapi tidak wajib menyampaikan. Kalau dalam Islam itu Nabi Khidir gitu. Ya dia punya umat. Tapi kalau utusan manusia yang diberi wahyu dan wajib menyampaikan. Tapi kalau utusan manusia makanya Nabi, waduh, makanya kalau utusan pasti punya umat. Karena utusan itu menerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu Berarti tersebut. Pak, izin. Berarti itu Nabi hanya manusia. Sama seperti utusan, seperti Yesus ini manusia, Musa ya manusia. Kan manusia yang diberi wahyu. Terus apa lagi? ya silakan. Boleh. Mengenai timur, silakan. Mengenai timur, silakan. Ya, boleh. Gimana? Atau Junadi mau bantah, silakan. Junadi, silakan mau bantah. Junadi. Junadi. Junaidi. Gimana? Kenapa macet semuanya nih? Ya silakan. Tanya Pak, Nabi itu utusan dari siapa? Tuhan kah atau apa? Ya Nabi itu utusannya Allah. Datanya Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadi mirjalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Jadi Nabi Muhammad itu seorang nabi. Kalau Rasul itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Ya bukan, mana ada nabi jadi Tuhan. Wong nabi itu utusan menerima firman dari Tuhan. Oke, lanjut. Kalau utusan menerima firman dan wajib menyampaikan firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka dia mempunyai tugas penyampai firman. Makanya Yesus itu di dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 12:50, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Itu utusan namanya. Oke, lanjut Pak. Jelaskan kepada saya secara rinci. Apanya rinci? Udah rinci itu dengan data itu. Perkataan Bapak ini sudah sering saya dengar, tetapi Ya, saya terus. tahu perkataan yang lain yang bisa membuat saya tahu. Ya udah, intinya kalian harus bisa membedakan mana itu nabi, apa itu utusan. Ya. Kalau orang ini cuma mendapat wahyu, Nabi berarti nabi doang. untuk menyampaikan firman. Iya, Begitu Pak. iya. Iya. Jadi gini loh. Kalau dia cuma menerima wahyu Tetapi doang, apakah firman tunggu itu dulu lah benar? diam, tunggu dulu nanti disanggah. Ya. Kalau cuma nabi, berarti dia cuma menerima wahyu, tapi tidak mempunyai kewajiban menyampaikan. Tapi kalau utusan, di samping dia menerima wahyu, dia mempunyai kewajiban menyampaikan. Makanya utusan pasti punya umat. Umatnya Yesus siapa? Matius 15:24 Israel. Umatnya Nabi Muhammad siapa? Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Seluruh alam umatnya. Gitu. Nah, naikkan lagi yang otennya biar enak gantian nanti bertanyanya. Kalau kayak gitu nanti dijawab satu macet sudah. Junaidi. Silakan Jun. Turun. Silakan Jun. Jun.
Junaidi kenapa diam ini? Ini TikTok. TikToker, selamat malam TikToker. TikToker. TikToker, selamat malam. Drone, selamat malam Drone. Drone. Apa ini? Takut-takut semua ini. Rio tambah, Kristen ya. Rio tambah. Mau tanya boleh nggak? Ya bang, Lanjut, gas. Ya selalu. kalau menurut abang kira-kira seorang nabi itu bisa mengutus nabi nggak? Kami understand. Ya kedengaran. Oh ya ya, jadi gini. Sebenarnya kalau definisi sesuai definisi nggak bisa. Cuma kalau kita pakai Bible ini tidak sesuai dengan pemahaman Bible itu. Misalnya Yesus nabi mengutus nabi. Padahal nabi ini menerima wahyu dari Tuhan. Misalnya saya nabi ya. Saya dikatakan nabi karena menerima wahyu dari Tuhan. Masa saya ngutus nabi lagi? Kan tidak cocok. Yesus Gitu ya. Yesus Kalau dalam menerima Islam itu, di mana Yesus menerima firman misalnya kayak gitu. kenapa? Di mana Yesus menerima firman, kan Yesus adalah Yesus firman sendiri. ini sekarang gini dulu ya. Pertama, utusan itu kan menerima wahyu kan, penyampai firman, Yohanes 3:3-4. Lalu di mana Yesus menerima firman? Yesus mengaku. Coba baca Yohanes 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Terus Yohanes 12:50. Aku menyampaikan segala sesuatu apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Sama seperti Nabi Muhammad. An-Najm ayat 3-4. Wa ma Nah, yantiqu anil hawa in kalau huwa rujukannya illa- dari Yohanes, berarti Yohanes 1 ayat 1 gimana, Bang? Nah, apa itu? Itu ya kalau dalam Kristen sendiri tidak nyambung itu. Ayat-ayat itu tiba-tiba muncul ya, Kok pembukaan. tiba-tiba muncul gimana? Iya, kalau saya pakai Yesus langsung. Ya. Yang benar tuh gini loh. Nah, kalau abang misalnya pakai Yesus langsung, berarti saya juga misalnya pakai pernyataan Yesus langsung. Ya di mana? Ya silakan pakai yang mana? Iya. Ya. Sekarang gini ya, firman itu sifat. Dalam Matius 23:34 itu Yesus berkata, Gimana? Yesus Apa? Nggak tahu dia. Padahal saya sudah tahu itu. itu gimana? Apanya? Apanya? 24 Yesus berkata, sebab itu aku mengutus kepadamu nabi-nabi, Nah itu kan? rasul-rasul dan ahli Taurat. Itu gimana? Nah itu kan? Padahal dia sendiri nabi. Nah, kalau Mas Tata merujuk pada perkataan Yesus, saya juga merujuk Oke. pada perkataan Yesus. Ya makanya kan tadi saya bilang, kalau pakai definisi secara asli ya, pakai ajaran seperti Islam, enak Islam itu. Definisinya sesuai. Sekarang gini ya, Yesus nabi. Nabi ini menerima firman dari Tuhan. Lalu Yesus nabi itu dari mana? Dari persepsinya Muslim apa dari persepsinya siapa? Oke, jadi gini, kamu harus tahu bahwa Yesus ini ngaku nabi. Di mana datanya? Matius 13:47 atau Markus 6 ayat 4, Yohanes 4:44, Lukas 13:33. Bahkan pengakuan ini diakui, Yesus ini diakui oleh masyarakat saat itu. Coba baca Matius 21 ayat 10. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Begitu juga Yohanes 6:14. Tunggu dulu, tenang Bang. Ya, tenang, sabar. Mau cuma bertanya kok.
Saya ini menguasai Bible, tenang. Di dalam Yohanes 6:14, ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, ya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi. Coba. Atau Lukas 24 ayat 19. Apa di sana dijelaskan? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Baca itu, Lukas 24 ayat 19. Banyak ayatnya. Ya. Jadi kalau Anda mengatakan, menurut siapa Yesus nabi? Menurut Islam kan? Oh, berarti membaca Bible. Di Bible itu banyak, itu berapa meter itu ayatnya. Iya, jadi sebenarnya dalam Alkitab itu ada banyak gelar yang disematkan kepada Yesus. Kalau gitu tanya gelar. Tadi Jadi kalau Bang Tata berpikir bahwa itu hanya dikatakan Yesus sebagai nabi, mah itu terlalu kecil. Masih ada lagi, ada orang yang saat itu juga berkata bahwa apakah engkau Mesias, dan Yesus menjawab, Yesus tidak pernah menolak bahwa saya bukan Mesias. Tapi dia menyatakan bahwa engkau sendiri yang menyatakannya. Oke, kamu tahu nggak? Kalau dia Mesias, tidak masalah. Memang Mesias dia. Mesias itu apa? Manusia yang diurapi oleh Tuhan. Berarti bukan Tuhan Mesias itu. Tidak masalah. Mau kamu mengatakan dia nabi, utusan, yang penting jangan mengatakan dia Tuhan. Nggak cocok. Karena Tuhan ini wujud tertinggi, disembah. Yesus menyembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus termasuk, menyembah apa yang kami kenal. Nah, definisi Tuhan itu disembah. Yesus menyembah. Yang kedua, wujud tertinggi Tuhan itu. Nah, Yesus, kata Yesus wujud tertinggi Allah Bapa. Yohanes 13 ayat 16. Atau Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih tinggi daripada aku. Bapa lebih besar. Berarti Bapa yang Tuhan. Karena Tuhan itu wujud tertinggi dan disembah. Yesus menyembah Bapa. Gitu ya. Jadi kalian mau ngasih gelar Yesus apapun silahkan. Yang penting jangan diberi gelar Tuhan, gak cocok. Tuhan itu maha kuasa, berbuat apa saja terserah dia. Tapi kalau Yesus, Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Gak cocok kalau dia Tuhan. Tuhan itu kekal, gak pernah mati. 1 Timotius itu 6:16 itu. Yesus mati. Dua Tawaran 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia. Yesus lahir di dunia. Gitu. Ya, kelahiran Yesus itu memang sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk Yesaya, Mika. Ya, dan itu terjadi begitu. Iya, makanya jangan dituhankan. Jadi kelahiran Yesus Kristus ke dunia itu bukan semata-mata kelahiran biasa, tapi itu penggenapan. Tidak masalah. Yang penting nabi. jangan dikatakan Tuhan dilahirkan, jangan. Gak ada Tuhan dilahirkan. Dan kalau misalnya Yesus itu dikatakan, kenapa Yesus itu disembah oleh orang Kristiani sebagai Tuhan? Ya iya, ada data. Itu cuma karena Yesus. Ya jangan pakai data. Sama seperti kamu menyembah pohon beringin, tidak masalah, silahkan. Tapi jangan pakai data, gak ada. Masa ada data pohon beringin disembah? Gak ada. Sama seperti kalian menyembah Yesus. Kalau Bang Tata bisa menggunakan Injil Yohanes, saya juga bisa menggunakan Injil Yohanes. Bahwa Yesus itu menyatakan dirinya adalah dia. Dia apa? Dia Mesias itu. Jadi Yesus bilang, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati. Iya, akulah dia. Di situ ayat sebelumnya itu kan tentang Mesias. Tidak masalah, akulah dia. Akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Aduh, itu kan ya. Sebelumnya adalah bicara tentang Mesias di mana? Di ayat di Yohanes 48 coba kamu baca dari atas coba. Mesias itu yang mana? Yang ayat sebelumnya tentang Mesias yang mana? Coba baca dari ayat sebelumnya di Yohanes 4 itu yang mana tentang Mesias? Ya coba akulah dia itu ya banyak ayat. Ketika orang Yahudi
Apakah engkau Mesias? Nah, terus nanti ayat-ayat di bawah itu bilang kira-kira rujukannya akulah dia itu Yesus mengakui sebagai apa? Dan kemudian ada perkataan bahwa kamu akan mati dalam dosamu, itu hanya bisa dilakukan oleh siapa? Oke, sekarang gini, kalau Yesus itu Allah sendiri, kata Yesus Allahnya ada di langit, oleh Bapakku yang di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi tidak pernah akulah Bapa, enggak, Bapaknya di langit, kata Yesus. Yang berani berkata bahwa kamu tidak percaya saya dan kamu akan mati dalam dosamu. Nah, iya, harus percaya. Bisa berbicara itu hanya Tuhan. Oke, sekarang kalau kamu tidak percaya kepadaku, iya kan dia ngaku utusan Tuhan. Matius 15:24, ngaku nabi dia. Markus 6 ayat 4. Nah, kalau kamu tidak percaya, ya bahaya. Makanya saya sampaikan bahwa gelar yang disematkan kepada Yesus itu ada banyak. Ya makanya jangan dituhankan. Ada nabi, kemudian disematkan sebagai juru selamat, sebagai roti hidup, jalan kebenaran. Itu disematkan banyak dan Yesus tidak pernah menyangka. Yang nggak boleh itu Yesus tidak pernah menolak. Ada orang yang menuhankan dia, tapi saya sudah bilang, silakan mau kamu gelarin apa, tapi jangan Tuhan, karena Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa, Matius 11:25. Silakan gelar yang banyak udah ke Yesus, tidak masalah. Yang nggak boleh itu mengatakan Yesus Tuhan, tidak boleh. Karena Tuhan yang benar kata Yesus Allah Bapa. Silakan, apa lagi? Ayo. Ini yang baru, Mei. Silakan, Otan apa Kristen, Bang? Ya, Mei, silakan. Mei, JM, silakan sama JM. Halo Bang, salam toleransi Bang. Ini Sirio ini Kristen ini, Sirio ini. Lanjut aja. Halo. Turun aja bertanya gantian nih. Saya Kristen. Bertanya atau mau dialog silakan dipilih. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Iya. Silakan Bang. Ya, saya bersyukur sekali sih sebenarnya sih Bang. Bersyukurnya kenapa? Karena Abang rajin baca-baca kitab kami Bang. Oh, itu bagus ya. Iya Iya kan Bang? Rajin-rajin seterusnya ya kan Bang? Iya, pasti. Iya. Itu saya syukuri, saya hormat sama Bang. Nah, semakin rajin membaca kitab kita, maka semakin banyak ilmu yang Abang dapat nantinya kan? Iya, banyak. Iya, Kalau dulu saya tahunya Yesus itu bukan Tuhan dari Al-Quran. Setelah saya baca Bible, semakin jelas memang. Berarti Quran dan Bible sama-sama mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu. Iya, makanya saya juga hormat sekali karena Abang sudah masuk juga ke ranah kitab kita. Abang baca semua setiap ayat-ayatnya. Tadi saya simak, mantap. Nah, yang saya mau singgung sih Bang sedikit di luar dari ranah itu ya Bang ya. Iya, silakan. Nah, tadi Abang bilang Tuhan itu yang Maha Esa, Maha Kuasa. Kita jangan dulu bawa agama ya Bang ya. Oke. Ya Bang ya. Iya. Sepakat ya. Nah, Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Esa dan Maha segala-galanya. Itu Tuhan, simbol Tuhan kan Bang. Nah, kalau namanya simbol Tuhan, pastilah Tuhan juga tidak mengizinkan umatnya saling sikut menyikut, ya kan Bang? Ya, betul. Nah, saling menghormati, saling menghargai. Iya, Itu prinsip dari ketuhanan. Nah, terus Diturunkan, ya kan? Ya, dan saya senang tadi karena berdebat juga, ini kita ke sini, kita ke sini. Itu saja sih Bang, saya salut. Itu aja. Iya. Tuhan itu tidak menginginkan sikut menyikut. Cuma karena manusia ketika Tuhan mengutus utusannya ditolak, akhirnya sikut menyikut.
Yesus mengabarkan kebenaran, disikut oleh mereka yang tidak percaya. Akhirnya sikut menyikut. Coba mereka langsung beriman semua. Israel itu gak akan sikut menyikut itu, karena mereka ngeyel. Zamannya Yesus, aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Malah Yesus mau dibunuh. Akhirnya sikut menyikut. Coba andaikan mereka langsung beriman semua, gak ada sikut menyikut. Sama seperti kita menyampaikan ajaran Nabi Muhammad, kan orang gak percaya, akhirnya sikut menyikut. Nah, mana lebih alangkah indahnya, Bang, kita lepas dari siapa itu Yesus, siapa itu Nabi, siapa itu. Alangkah baiknya bagaimana kita kalau kita saling menghargai, menghormati apa yang selayaknya harus kita hormati. Gitu, Bang. Kalau kita saling menghormati diam sama diam, lalu apa gunanya Tuhan mengutus utusan? Kan utusan itu rusulah mubasyirina wa mundirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Tugas utusan itu menyampaikan supaya manusia kenal kebenaran. Nah, kalau saya misalnya utusan menyampaikan kebenaran cuma diem-diem, sampaikan, nggak mau. Saya dalam arti gini, Bang, kita tidak juga diam, tapi ada hal-hal yang harus kita jaga. Misalnya kepercayaan seseorang nih, aku nggak bilang kepercayaan siapa, kepercayaan seseorang nih. Oke, kita akan menghargai dia walaupun mungkin menurut kita yang paling oke, dan begitu juga sebaliknya mereka. Seharusnya kamu itu harus taat. Apa kata Yesus? Pergilah ke seluruh makhluk, kan gitu, ke seluruh bangsa, beritakanlah. Ya tidak boleh diam berarti kamu. Iya, kita nggak akan diam, kita akan tunjukkan siapa kita, dengan cara apa, dengan sikap kita, teladan kita, tanpa untuk siapa Tuhanmu, siapa ini tidak perlu, karena keteladanan kita mencerminkan kita. Kalau tidak disampaikan, nanti itu orang-orang akan menyembah Tuhan yang salah. Kita harus meneruskan ajaran utusan Tuhan. Kalau Islam, Quran, hadis kan ajaran Tuhan itu, dari firman Tuhan. Maka harus disampaikan. Maksudnya begini, Bang. Kita akan tunjukkan sikap kita bahwa kita memiliki iman yang kuat dengan cara sikap dan perilaku kita. Nggak boleh, nanti imannya palsu nanti. Sesuatu yang tidak ada datanya diimani. Nggak boleh. Ya, tapi kita sudah berusaha untuk menunjukkan dengan cara sikap dan perilaku mereka mau terima atau tidak mau terima. Ya silahkan, Bang. Kalau cuma sikap tidak ada data, ya tetap aja palsu namanya. Sikap itu, Abang, itu bisa tidak perlu data. Sikap itu kita kebaikan, kita tunjukkan siapa Tuhan kita. Yang benar itu gini, kamu menyampaikan sesuatu, kamu kan punya yang diikutin. Siapa yang kamu ikutin? Kamu ngakunya Yesus. Ya pakai ajaran Yesus. Bagaimana caranya kamu menyampaikan ke orang? Nah, itu tadi temanya itu. Saya tidak bilang Tuhannya Yesus siapa ini. Kita kan tadi berdasarkan Tuhan yang kita percayai, Tuhan. Itu ajaran Yesus yang utama loh. Hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita satu esa. Penting itu. Iya, dasarnya tadi kan Tuhan tiba-tiba satu. Kamu menyebarkan, hei Yesus Tuhan. Nah itu menantang Yesus berarti kamu. Saya gini loh, Bang, maksud saya itu tidak membawa Yesus, saya juga tidak membawa nabi-nabi lain. Kan tadi kan kita sepakat Tuhan itu Maha Esa, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu segala-galanya. Siapa Tuhan yang Esa itu, yang satu itu siapa? Ya, tadi kan Abang bilang cuma satu Tuhan. Nah siapa? Menurut Yesus siapa? Ya, Tuhan itu yang Abang bilang tadi, Tuhan itu Maha Kuasa. Aku nggak bawa siapa itu Tuhan, siapa itu, yang penting Tuhan itu Maha Esa. Tadi Abang bilang. Tuhan yang kuasa yang satu itu siapa kalau dalam menurut Yesus? Sang pencipta semuanya. Ya, saya siapa tidak namanya? Masa ya sudah mengenalkan? Tuhan. Siapa? Kan tadi Abang bilang kan di atas itu kan Tuhan. Ya sudah. Siapa? Tuhan. Siapa Tuhan itu? Yang sang pencipta. Iya siapa? Masa cuma gitu doang? Kan udah dijelasin. Sekarang Abang lah. Tadi Tuhan Abang bilang, Tuhan itu siapa rupanya, Bang? Menurut Abang, tadi kan Tuhan acuannya kepada Tuhan. Tuhan itu siapa rupanya, Bang?
Allah kalau dalam Islam. Menurut Musa Allah juga. Menurut Yesus Allah. Hah? Ya, Ya, oke, coba. ya udah itulah. Kalau menurut Coba abang bilang, ulangan ya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Menurut Yesus sama. Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Nabi Muhammad juga Tuhan sama. nggak kenal Allah. Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Sama. iya, Nah, berarti Tuhan itu oke. Sekarang Tuhannya Kristen siapa? Oke, sepakat tuh. Tuhan itu Allah. Tuhan itu Apa? Ya enggak, Kristen siapa Tuhan? Hah? Oke, Kristen. Tuhan itu Allah, ya kan? Nah, Hah? sudah bang? Oke, Iya, terus Tuhannya Kristen siapa? Tuhan itu Allah. Tuhan itu berarti sang penyayang. Tuhannya Kristen dulu siapa? Kan Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama nih, Allah. Kalau Tuhannya Kristen Saya siapa? udah bilang bang, tadi Tuhan itu saya bentuk Tuhan itu menurut masing-masing. Saya Tuhan itu kalau abang bilang Tuhan itu Allah, oke Tuhan itu Allah, Di mana kok masing-masing gitu? ya kan? Kalau abang bilang Tuhan itu Allah, oke aku bilang Tuhan itu Allah. Ya Sudah? sudah. Bukan Sudah. Yesus. Bukan Yesus Tuhan itu. Ya siapapun jadi itu pokoknya kan kalau abang bilang Tuhan itu Gimana sih? Allah, Tuhan itu Yesus ya Tuhan itu ya. Pokoknya Oh, Tuhan udah Sang pede. Maha Esa, Sang Maha Penyayang. Siapapun nama penyebutannya. Oh, kamu untuk menunjukkan Tuhanmu kok tidak pede, kenapa? Nah, enggak biar supaya kita pahami karena Tuhan itu kata Tuhan itu masing-masing yang menyebutkan. Kok Ada yang masing-masing ya? Di mana kok ada Tuhan masing-masing ya? pokoknya Tuhan itu sang pencipta. Enggak pokoknya. Penyebutan nama itu Ditanya Tuhan pokoknya gimana? Masing-masing pokoknya gimana? sekarang kan acuannya kalau saya bilang nanti Tuhan itu Tuhannya itu Yesus, kitab suci yang pertanyaan kamu abang imani. enggak. Kalau Tuhan itu saya bilang Yesus, pertanyaan abang berlipat-lipat lagi. Nah, jadi kita ambil Tuhan itu Berarti kamu udah yakin apa yang kamu imani kamu sendiri udah yakin itu. karena nanti orang abang kalau aku bilang Yesus siapa? Manusia itu lahir ini. Jadi aku ambil kesimpulan Tuhan itu sang pencipta, sang Siapa? penyayang. Terus apa? Itu menurut kita kan Ya udah tadi pede kamu. loh, jangan diketahui bang Tuhan itu tadi abang bilang versinya sang segalanya. Ya terus. Penyebutannya itu masing-masing kita. Aku ambil Tuhan itu sang Yesus, segalanya. menurut Yesus, siapa menurut Yesus? Baik itu Allah, baik itu Katanya kamu pengikut Yesus gimana sih? loh. Sekarang kita acukan saya tadi bilang kita tidak bawa ranah agama orang lain. Kita tanya tuh Tuhan itu satu. Aku nggak bawa ranah-ranah lain. Ya karena kamu takut. Jadi kalau namanya Tuhan Kamu itu udah kan takut ke Bibelmu sendiri. abang nggak paham berarti abang kan aku bilang Tuhan itu cuma satu. Oke, satu. Nah, kalau penyebutannya itu masing-masing. Ya, Aku hanya ambil satu. Kok masing-masing? Ada yang bilang dari Hindu Tuhan itu kayak ini, ada yang bilang dari Kristen Tuhan ini. Cuman aku ngambil Ya Tuhan enggak, ini. sekarang saya sama kamu sekarang. Kamu kan Kristen. Coba kamu pede nggak seperti saya? Tata siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Oke, tapi jangan gitu. Ya udah, Tuhan aku. Tuhannya Kristen siapa? Pede nggak? Yesus. Hah? Yesus. Oke, berarti beda dong Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Makanya Yesus siapa Bapak? Kan tadi kan kita acuannya abang tanya siapa? Gini Sekarang loh caranya pertanyaan ya. Tuhan itu sama Bapak. Gini loh caranya. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mentuhankan Allah. Yesus mentuhankan Allah. Seharusnya pengikutnya mentuhankan Allah juga, bukan malah mentuhankan Yesus. Yesus ngaku. Oke, kita ini ambil sebagai utusan. kita ambil tingkat tertinggi yaitu Tuhan. Apa? Apa tingkat tertinggi itu? Kita ambil tingkat tertinggi. Siapa Kalau tingkat? namanya Menurut Tuhan, Yesus, tingkat tertinggi Tuhan. itu siapa? kalau abang bilang Nabi Muhammad itu ya Allah lah Bab, yang paling apa Tuhannya. Menurut Yesus, iya sama. Menurut Yesus juga Allah. Ya, kalau Yesus ya Tuhannya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita gali itu bang, abang Kok pertanyaan bisa? abang. Jadi kita ambil yang umrah ketuhanan Tuhan satu. Hanya penyebutannya aja yang kita buat seperti yang abang bilang, seperti ini yang bilang. Namanya Tuhan pastilah saling menyayangi, saling mengasihi, saling Oh. memaafkan, saling. Nama ya, tapi Tuhanmu gak jelas.
Oke, saling memaafkan, saling. Ya, tapi Tuhanmu gak jelas. Oke, itu tergantung abang bilang. Itu tergantung abang bilang diri kita, yaitu dari sikap dan perilaku kita. Oh ya benar ya, itu memang. Kalau larinya kemana-mana. Oh ya, anak itu memang. Tidak usah kemana-mana dulu. Tuhan itu masih belum jelas gitu loh. Kok lari kemana-mana? Tuhanmu lo belum jelas sekarang ini siapa? Prinsipnya gambaran Tuhan itu dari sikap dan perilaku kita, Bang. Apa kamu gak nyambung kamu itu? Loh, kalau abang memberi itu udah sikap dari teladan Tuhan. Berarti saya Tuhan gitu. Memaafkan itu udah sikap dari teladan Tuhan. Udah Bang, silakan bantu yang lain coba. Abang ini cuma narasi-narasi doang, kemana, ada arahnya kemana itu. Halo. Silakan yang lain. Halo, ya selamat malam. Selamat malam. Ya, jadi ya betul itu yang tadi yang dikatakan saudara tadi, Rio Tambah tadi. Iya, gimana betul? Ustadz Athar ini menunjukkan sikap yang tidak yakin dengan Tuhan ya, kan itu sebenarnya. Kalau saya yakin, Kristen yang nggak yakin ke Tuhannya. Bohong itu, bohong. Karena buktinya masih mencari-cari identitas Tuhannya. Siapa yang mencari? Saya tidak mencari. Di Alkitab kami gitu loh. Kan dibandingkan dengan Yesus karena mencari identitas Tuhannya yang tidak diyakini itu. Kan itu secara psikologis saya loh. Yakin. Saya yakin Tuhan saya melalui Quran dan Bible kamu. Saya tahu Tuhan itu. Nah, kalau untuk apa? Kamu mentuhankan Tuhan yang tidak jelas. Kalau Tuhanmu gak jelas, datanya gak ada. Pokoknya imani saja. Itu kamu. Enggak, itu. Ya mudah-mudahan dari 3.000 penonton ini ada yang orang-orang psikologi ya bisa menjiwai yang sebenarnya Anda itu tidak yakin dengan Tuhannya sehingga dicari-cari bahwa sebenarnya untuk apa mencari identitas Tuhanmu di ini Komal diskusi Bang, bukan mencari-cari, diskusi. Kalau abang benar-benar yakin ke Tuhannya siapa, dialog dengan Tahta. Bisa nggak pakai data? Ya, makanya. Ya silakan. Iya. Siapa Tuhannya kamu? Apa yang Anda tanyakan tadi? Oke, sekarang gini ya. Yang namanya utusan itu kan mengenalkan Tuhan kepada umatnya. Musa perkenalkan Tuhan Elohim kepada umatnya. Israel percaya karena Musa utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan Tuhan untuk Israel. Mengenalkan Tuhan itu ya Allah juga sama. Nabi Muhammad mengaku utusan. Mengenalkan Tuhan itu Allah. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Kristen itu siapa? Namanya. Siapa? Namanya. Ya terserah siapa Tuhannya. Gini loh, coba kamu nanya ke saya. Tata siapa Tuhanmu? Allah. Sudah selesai. Kalau di Alkitab kami Allah disebutkan. Bukan Yesus. Yesus itu bagian dari Allah. Gimana? Yang saya tanya Tuhanmu Yesus apa Allah? Allah Yesus itu Yohanes 1:1 Yesus itu adalah Allah gitu. Kok bingung ya? Loh, Anda yang bingung. Oke, saya nanya, Tuhan itu kan satu ya. Satu. Tidak. Esa. Oke. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya. Siapa itu? Loh, Anda harus bisa memisahkan perkataan Yesus selama 33 tahun di bumi loh Ustaz Tata. Nah, dari tadi saya dengarkan Anda itu yang mencoba-coba memahami Alkitab kami dengan cara yang diajarkan oleh Ustadz Anda kepada Anda. Kata Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti satu-satunya. Nah pertanyaannya, Tuhannya Kristen yang mana? Allah Bapa atau Yesus? Yesus itu Tuhan dari sorga menjadi manusia. Anda tahu guys? Saya nggak nanya itu. Jangan ada potong.
Jangan Anda potong ketuhanan Yesus itu harus kronologis mulai dari awal sampai akhir sampai sekarang di sorga dia. Sampai sekarang Yesus itu di sorga, jangan Anda pisah-pisahkan. Harus jelas awalnya dari mana, diutus dari sorga ke bumi bagaimana, selama di bumi 33 tahun bagaimana, dan setelah naik ke sorga harus dibedakan. Makanya kamu kemana-mana kamu tuh. Oke, Yesus Anda yang kemana-mana, tidak ngerti. Anda tidak mengerti. Sekarang gini ya, Musa diutus, Yesus diutus, Nabi Muhammad diutus. Nah, Tuhanmu siapa? Yang diutus atau yang mengutus? Silakan. Ayo. Tuhan saya itu Tritunggal, ngerti nggak Tritunggal Yang saya itu? tanya, Tuhanmu itu yang diutus atau yang mengutus? Yang kamu tuhankan? Yesus itu Tuhan, Bapaknya itu Tuhan. Gimana? Anda itu ketawa, tertawakan dengan ketidaktahuan. Gimana Anda ini? Kok ribet? Iya, banyak orang menilai loh. Banyak yang menilai. Kalau Israel gini, coba ya. Misalnya Israel ya. Musa ini diutus oleh Elohim. Israel, siapa Tuhanmu? Ya Elohim. Musa mengenalkan Elohim Tuhan itu. Sama seperti Yesus. Yesus diutus oleh Allah ya bahasanya Elaidah. Berarti seharusnya siapa Tuhannya? Ya Allah. Yesus kan ngaku utusan seperti Musa, ngaku utusan. Utusan ini penyampai firman Yohanes 3:34. Ya. Nah, makanya kamu itu pelimplan, kamu itu bingung masalah Tuhan itu. Anda yang apa? Sok tahu, tidak tahu tapi sok tahu. Anda tadi katakan Tuhannya Musa Elohim. Nah terus Tuhannya Yesus Betul. apa? Tuhannya Betul. Yesus apa? Iya. Tuhannya Musa dulu. Tuhannya Musa kita bahas. Iya. Iya. Elohim Allah, itu jamak apa tunggal? Allah atau Elohim di dalam Bibel. Elohim itu jamak apa tunggal? Dia Jawab tunggal dulu. satu. Tidak. Kalau itu tidak dikenal oleh Nabi Musa. Oke. Sekarang Elohim gini itu aja. Tuhan itu ada jamak berapa? dari Tuhan itu semua. ada berapa? Gini aja, Tuhan ada berapa? Pokoknya di Nah, perjanjian lama jadi jamak udah. Gimana kok pokoknya? Mulai dari kejadian karena di perjanjian baru ketahuan jumlahnya. Di perjanjian baru ketahuan jumlahnya Berapa jumlahnya Tuhan? Berapa? Tapi mulai kejadian 1 ayat 1 Elohim bingung. adalah jamak ya. Supaya Berapa? Anda tahu. Tuhan itu ada berapa jumlahnya Buka Tuhan itu? pikiran Anda selama ini sosok mengerjain orang Kristen Anda itu. Loh, wong kalian Anda nggak bisa harus tahu. bantu. Mulai kejadian 1 ayat 1 Nah, Elohim itu jamak. Oke, berarti jamaah Anda itu tahu ada itu? berapa jamaah itu? Hah? Jamaah itu berapa? Lebih dari 1. Oke, siapa saja berarti kalau lebih dari satu Tuhan? Di perjanjian baru kita masih membahas Tuhan yang Oke, kalau Musa. jamaah ada berapa Tuhan itu berarti ada berapa Tuhan itu? Di perjanjian Ada baru satu ketahuan. Gimana? Sok Anda itu jangan kebiasaan Anda memutar-mutar. Gua mutar-mutar. Oke, saya nanya ke Yesus saja, Yesus. Tuhanmu itu ada berapa? Ya satu, Tata. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Iya, Tempat itu dulu. perkataan Yesus di bumi. Nah terus? Ketika dia menjadi manusia loh, menjadi manusia, menjadi manusia. Lo ngerti nggak saya? Menjadi manusia. Yesus itu dari lahir memang manusia. Kok menjadi manusia? Oh, dia memang manusia kok. Dia itu anak manusia memang. Izin bang, Silakan. izin bang. Dia dari sorga, Dari surga, dia lahir dari Maria. Dari surga. lahir dari Maria, manusia 33 tahun. Oke, sekarang gini ya. Apakah Kita cuma ngerti. Yesus yang bukan? Anda Oke. ngerti nggak? Ngerti nggak 33 tahun? Saya nanya ke kamu, apakah cuma Yesus yang bukan dari dunia? Ayo. Apakah cuma Yesus yang bukan dari 3 tahun Yesus itu menjadi manusia? Udah, kok kamu ganti dulu, diam dulu. Silakan. Iya, iya. Bangun. Oke, silakan. aku dulu. Ya. Kita berkepala dingin aja, Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Yang penting pakai Saya- data. Iya, kalau sharing gitu loh. Ya kalau kalau kita berbicara data, ya kalau data dengan data aku ya pasti berbeda. Tetapi kalau Pak Ustadz ngomongnya Tuhan orang Kristen itu ada berapa? Kalau saya pribadi nih, selama menjalani agama Kristen,
Satu. Siapa itu satu itu? Tuhan Yesus. Oke, berarti Bapak bukan? Bapak itu, Oke. kalau dengar dulu. Bapak itu sebenarnya Tuhan Yesus juga. Oke. Roh Kudus itu juga Tuhan Yesus juga. Oke, sekarang pakai data. Dengarlah Israel, Tuhan itu aku, kata Yesus di mana? Aku. Coba dulu Diperbaiki Kalau gini aja. Yesus kan menerima ajaran dari Tuhannya. Tunggu dulu. Kita ini Coba. berbicara bukan siapa tadi Bapak, apa tadi itu yang di atas satu ini? Apa? Yang di atas Ma Impos itu ya. Maera. Maera, maksud aku ya, tolonglah dulu. Aku dulu yang bicara. Bapak sudah panas kepalanya. Kami masih kepala dingin kami dengan Pak Ustadz ini. Itu maksud saya. Jadi ini Pak, yang namanya agama itu kan pribadi masing-masing. Jadi dalam tafsir kitab suci itu juga masing-masing. Yang membenarkan dari tafsir setiap kitab suci itu adalah penulisnya. Benar nggak kira-kira Pak Ustadz? Iya. Nah itu. Lanjut. Pendapat saya ini ya, pendapat pribadi. Jadi Tuhan saya sebagai orang Kristen, Tuhan saya adalah satu, Tuhan Yesus. Dia adalah Bapa. Dia adalah Roh Kudus. Itu pemahaman saya dari Alkitab yang saya baca, yang saya tafsirkan. Itu loh. Iya. Tapi kalau begini. Oke, kita pakai data saja. Apakah Bapak itu Yesus? Apakah Yesus itu Bapak? Tidak. Benar, iya. Ya udah. Bukan. Berarti mana yang Tuhan? Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Roh Kudus. Begini, Yesus itu. Ya coba pakai data coba. Apakah Yesus dengan Bapa mempunyai hidup sendiri-sendiri? Itu Bapak juga sudah salah menafsirkan omongan saya. Omongan saya. Coba pakai data coba. Dengar dulu. Yesus itu adalah Bapa. Ya, terus. Paham enggak? Roh Kudus itu adalah Yesus. Ya, datanya di mana? Dengar dulu. Ketika Yesus lahir ke dunia, dengar dulu. Makanya dengar dulu. Ketika Yesus sudah di dunia, dialah berwujud manusia. Iya kan? Benar nggak itu? Yesus itu turun ke dunia berwujud manusia. Yesus itu adalah Allah Bapa juga. Dia di surga. Ya kalau ini saja tidak masalah, tapi jangan pakai data loh. Dengar dulu. Permisi dulu ya, Pak Bangun dengan Pak Tata, karena saya tidak mau nanti ini nampaknya ini saya juga, berbeda dengan Pak Bangun ini ya. Saya tidak mau sesama Kristen. Bapak Maimpos ini juga, tunggu dulu, Bapak Maimpos ini juga salah. Saya kan berpribadi, tidak menyamakan seluruh orang Kristen. Saya memahami kitab sucinya. Saya pribadi kan yang memahaminya. Udah. Nah, bukan secara keseluruhan gitu. Udah. Lain saya dengar ini. Lain gimana? Yesus itu Allah itu sendiri. Ya, waduh. Iya. Pak pendetanya kabur sampai itu. Sebentar dulu. Kenapa saya bilang begitu? Yesus itu kan di dunia berwujud manusia. Itulah Yesus. Nah, ketika dia di kandungan, dia adalah roh. Coba sekarang coba berpendapat dengan Kanso coba. Apa? Kurang jelas, Pak. Nah, ini pendapatnya Kristen yang lain nih, Kanso ini. Kanso, tuh. Enggak, paham enggak maksud saya itu, Pak? Yesus, kan Bapak tadi mempersoalkan siapa Tuhannya Kristen gitu. Kan saya berpribadi nih, Pak. Kalaupun yang lain berbeda pendapat dengan saya berpribadi gitu loh. Oh, pribadi. Lah, ya pribadi. Ini loh. Kan kebanyakan kan orang kan menafsirkan begini dari kitab sucinya kan begitu. Yang benar itu kitab suci itu ya penulisnya. Tafsirnya ya penulis yang benar. Kalau pemahaman seperti Bapak ini ibaratkan orang India itu. Krishna ya Wisnu, Wisnu ya Krishna, karena berwujud menjadi manusia gitu. Tapi kalau Yesus manusia, Tuhannya di langit.
Bapak, Matius Salah, 18:9. salah juga pemahaman. Berarti Yesus salah berarti. Bukan, itu lagi saya dengar dulu. Berarti salah pemahaman kita. Apa berbeda pemahaman kita kan? Ya kalau saya Pemahaman pakai Alkitab. lah iya. Kalau kamu Makanya kan pakai pribadi, iman kamu sendiri. Bukan, dengar dulu Pak Ustadz. Tenang kita ini. Ya tenang. Iya saya tenang, saya berjaga. Maksud saya begini, yang namanya kitab suci itu, kalau yang apa tafsir kebenarannya dia penulisnya Pak Ustadz. Iya kan, penulisnya sendiri yang tahu sebenarnya tafsirnya itu, kitab suci itu. Kalau saya pribadi, mungkin saya berbeda dengan pendeta apa tafsir dari khotbah itu sendiri. Apa dari kitab suci itu sendiri. Makanya saya bilang, saya pribadi dalam saya membaca, enggak semuanya sih dari kitab suci saya Alkitab itu. Jujur saya tidak baca itu semuanya mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi saya bisa berkesimpulan, berkeyakinan saya sebagai orang Kristen, Yesus itu adalah Allah Bapa. Yesus itu adalah Roh Kudus. Itu makanya ada, dengar dulu. Disitulah pemahaman saya Tritunggal, satu dia. Nah, itu pemahaman saya loh. Itu. Ya, berarti kamu beda dengan umumnya. Makanya kalau yang lain berbeda kan, ya makanya aku bilang saya berkepala dingin Pak Ustadz. Kalau pemahaman saya begitu. Tuhan itu satu, yaitu Yesus. Allah Bapa itu juga satu, yaitu Yesus. Yesus itu sendiri, Allah Bapa itu, Yesus itu sendiri jadi Roh Kudus. Ya, itu sama dengan ajaran dewa-dewa kalau kayak gitu. Nah, aku nggak paham dewa-dewa itu di mana itu sejarahnya itu juga aku nggak paham Pak Ustadz. Saya rasa itu nggak. Kalau ajaran Samawi gini, kalau ajaran Samawi inkarnasi gitu nggak ada. Nah, Samawi ini memperkenalkan Tuhan itu yaitu Allah yang Esa. Dialah satu-satunya Tuhan. Dan dirinya ini mengaku utusan. Yang menyampaikan ngaku utusan. Tidak ada. Siapa ini tidak ada. Penyampai firman dijadikan Tuhan itu tidak ada kalau ajaran Samawi. Tapi kalau ajaran dewa-dewa iya. Kayak Sri Rama itu jelmaan dewawi, sejelmaan dewawi. Nah, nggak tahu saya maksud saya Rama begini. Ya Wisnu, Wisnu ya Rama. Saya nggak tahu, saya nggak tahu sampai ke situ. Saya makanya tak kasih tahu, biar tahu. Jadi biar kamu bisa membedakan mana ajaran Samawi, mana ajaran dewa-dewa. Biar kamu tahu. Mau ajaran apapun itu Pak Ustadz, saya memahami dari Alkitab itu, saya menafsirkan secara pribadi saya sendiri. Nah, misalnya kamu mengatakan Yesus Tuhan, ya itu pribadi kamu. Kalau menurut Yesus bukan. Yesus itu utusan Tuhan, kata Yesus. Tapi kalau siapa? Yesus Tuhan, menurut Kristen, begini, Yesus Bapa yang Tuhan. Dialah Tuhan yang berwujud manusia di dunia. Nah, itu ajaran pagan kayak gitu. Nah itu, jadi maksud saya, Bapak di surga itu ialah Yesus. Cuman ya, ketika pagan dewa-dewa kayak gitu itu. Oh salah, pemahaman kamu sungguh salah kok dewa-dewa. Loh, coba kamu nanya ke Yesus. Yesus siapa Tuhan yang benar itu? Kira-kira Yesus jawab apa? Masih tembak gitu. Kok Allah, tunggu dulu. Bapak juga salah memahamannya. Masa dia bertanya untuk dirinya sendiri? Loh, ya tidak. Dia menjelaskan, dia yang ngomong ke orang. Hukum yang utama dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Ibaratkan saya, ingatlah orang-orang kawan-kawanku, presiden itu satu, presiden kita adalah satu, yaitu Prabowo. Sebentar dulu Pak Ustadz. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Ibaratkan gini, dengarlah wahai teman-temanku, presiden kita adalah satu, yaitu Bapak Prabowo. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti presiden itu Bapak Prabowo doang, nggak ada yang lain. Berarti Tuhan itu Allah doang, nggak ada yang lain. Tapi kalau menurut orang Kristen, saya mengatakan gini. Hai teman-temanku, presiden itu satu, presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Tiba-tiba orang Kristen saya yang dijadikan presiden. yang memperkenalkan, nah itu kamu itu.
Bukan, Pak Ustadz juga salah memahaminya. Begini, Yesus itu kan ketika berbicara itu kan berwujud manusia. Memang manusia dia. Berwujud manusia, paham tidak maksudnya? Di mana itu datanya coba? Apanya? Ucapan Yesus coba. Kan dia lahir. Kan dia lahir sebagai justru karena manusia. Dia lahir, dia itu manusia, bukan Tuhan. Dengar dulu. Makanya aku bilang itu, Yesus itu adalah Allah Bapa. Tahu di mana datanya? Ketika di langit. Salah siapa? Kata. Loh, coba sekarang. Yohanes 20 ayat 17. Dia mau pergi ke siapa Yesus? Aku akan pergi kepada siapa? Ke siapa? Baca semuanya. Enggak usah seayat-seayat. Baca Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pergi ke siapa dia? Dari awal dibaca Pak Ustadz. Bukan begini. Begini Pak Ustadz. Ibaratkan begini ya. Saya gini. Saya tahta akan pergi ke presidenmu dan presidenku. Iya, kalau cuma kamu yang ngomong. Saya bukan presiden. Saya ngomong gini. Mau pergi ke Bapak Prabowo. Sama seperti Yesus. Aku akan pergi ke seolah-olah kamu terus nanti ngomong. Sudah bosan saya turun sendiri begitu. itu maksudnya Bang Tata. Itu maksud saya kan dengar dulu saya Pak Ustadz. Pak Ustadz ini kan cuma baca satu ayat aja. Ya kamu tak pakai ayat sama sekali. Iya, sebentar dulu. Dengarkan dulu orang ngomong, jangan semua dipotong. Silakan satu-satu ya. Maksud saya membaca Alkitab itu akan ada judulnya. Dari ayat 1 sampai kan ada ceritanya itu. Ya coba kamu pakai ayo. Itu maksud saya, jangan sepotong-sepotong. Ya sudah, kamu mau mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Silakan. Dengar dulu Pak Ustadz. Belum selesai nanti saya langsung kamu potong. Ya silakan. Kamu sih mau muter-muter kemana-mana, langsung aja. Kamu mentuhankan Yesus pakai ayat yang mana? Silakan. Nah, kamu itu Pak Ustadz. Tadi kan sudah aku bilang kita sharing berkepala dingin. Tapi Pak Ustadz kapan saya bikin? Nah ini kan sudah dipotong lagi kan? Tidak. Kalau bolak-balik Pak Ustadz, kalau kamu potong-potong terus, giliran begini kan muter-muter kata Pak Ustadz. Kan begitu. Kapan mau diterangi benar? Kamu potong. Gimana mau nerangi? Ya sudah, langsung ayo. Allah Bapa itu adalah Yesus. Dengar dulu. Roh Kudus itu adalah Yesus. Yesus itu sendiri. Kenapa Allah itu menjadi wujud manusia yang namanya Yesus? Itu maksud saya Pak Ustadz. Itu. Siapa mengajari saya? Tunjukkan ininya, ayatnya di mana itu membedakan itu. Mana di situ ada pendeta, tidak di situ. Ada yang membantai itu. Itu loh. Kalau mau berdebat kita mau menjelaskan apa mau curhat sih? Bukan. Aku kan hanya memastikan. Tadi kan Pak Ustadz seolah-olah Tuhannya Kristen itu nggak jelas gitu. Saya kan hanya memperjelaskan. Tuhan saya sebagai orang Kristen, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sendiri adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus itu sendiri adalah Roh Kudus. Nah itu. Saya hanya meyakinkan itu. Karena siapa namanya itu yang tambah itu tadi kan pelan-pelan dia mutar enggak seperti saya kan. Itu pendeta itu Pak. Aduh. Iya maksud saya kan saya berkeyakinan gitu loh. Dia kan tidak berkeyakinan seolah-olah Yesus itu adalah Nabi. Iya kan benar ya kira-kira Pak Ustadz? Iya. Itu maksud saya Pak Ustadz. Maksud saya itu kalau memang membenarkan dia Tuhan, dia pengikut Yesus, katakan Yesus jadi Tuhannya, begitu. Ini ada 6 Kristen ini, Pangeran. Silakan Pangeran. Atau silakan kalian yang ada di situ, pendeta mau apapun kalian di situ. Iya, apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Pangeran? Atau yang Kristen yang lain? Silakan Bang Junaidi. Baik. Jadi kalau di kita Kristen kan ada konsepnya. Kenapa Yesus itu dituhankan? Jadi sebenarnya dalam diri Bapa itu ada roh dan firman-Nya. Nah, firman-Nya itu menjadi manusia itu dicatatkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1.
Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, entah itu nanti Bang Tata membantahnya atau enggak, itu firman Tuhan yang kami percayai dalam Yohanes 1 ayat 1. Itulah bagian yang saya pahami. Jadi dalam iman Kristen itu Tuhan satu, Bapa, yang dalam diri Bapa itu ada firman dan roh. Nah, firman itu turun ke dunia dalam rupa manusia, itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya pasal 9, dalam Mika 5 ayat pertama itu sudah dinubuatkan. Dan itu digenapi oleh Yesus Kristus melalui pemberitaan seorang malaikat kepada Maria. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, anak kan? Dan engkau akan menamai dia Yesus. Iya. Penanggalan ini. Jadi memang disebut anak oleh malaikat, tapi itu adalah bagian daripada firman. Gitu. Jadi kalau misalnya ada dari Muslim yang bilang bahwa Kristen punya 3 Tuhan, enggak, itu salah, itu konsepnya salah, itu konsep berpikir kalian seperti itu. Berarti anak itu Bapak itu sendiri, Pak Pangeran. Tapi yang sebenarnya bahwa yang dikatakan anak itu dalam rupa Yesus turun ke bumi itu adalah firman yang sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, itu akan menjadi seorang manusia, dan kalau menjadi seorang manusia pasti lahir dulu berupa anak kayak gitu. Tapi Yohanes juga sudah mencatat bahwa firman itu adalah Allah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Yohanes pasal lain, kita harus juga membaca Yohanes dari awal begitu. Jadi tidak lompat ke sana, lompat ke sini begitu. Itu konsep kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu bukan sekedar bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan sebagai firman, datanya, tapi Pak, apa yang diperbuat oleh Yesus itu sudah banyak biar Bang Bangun yang nanggapin, coba. Gimana pemahaman kayak gitu? Ya, saya agak ada pemahaman yang sama dengan beliau gitu. Ada pemahaman saya sama dengan beliau. Ya nggak sama lah Pak Bangun. Anak bukan bapak kata dia tadi. Anak bukan bapak. Iya kata dia, kata Pangeran tadi itu. Kalau itu kata dia salah konsepnya Bang Ari. Sama aja pemahamannya sama Pangeran itu. Iya. Iya. Itu maksud saya. Cuman begini, bagi kami, saya ngomong dulu. Bagi kami, kenapa firman itu mencari manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia, makanya firman itu menjadi manusia, bukan menyelamatkan batu. Kalau menyelamatkan batu ya beda lah. Berarti harus turun batu kan? Berarti kalau saya ingin selamat harus mengakui Yesus sebagai apa? Menyelamatkan batu, turun batu dari surga dulu. Tuhan. Oke, di mana datanya? Sudah aku bilang, Tuhan Yesus itu adalah, dia adalah Allah Bapa, dia adalah Roh Kudus. Datanya di mana? Data gimana? Maksudnya data kayak gimana itu? Kalau masalah data kamu tanya tadi kan Bapak aku tekan tadi sudah aku bilang, saya ini bukan seorang pendeta, saya ini bukan seorang sekolah teologi, ya bukan Pak. Ya berarti kan cuma imani saja kalau gitu. Kalau saya kan pakai ajaran Yesus. Begitu. Jadi Bang Tata, kita harus juga sepemahaman dalam konsep misalnya kita bahwa Tuhan itu dan firman-Nya itu apakah pribadi yang berbeda atau satu? Loh, kalau firman itu ajaran, Yesus kan menerima ajaran. Enggak. Loh. Bukan begitu konsepnya. Coba sekarang kamu harus yang saya tanyakan begini. Tuhan itu berfirman. Tuhan berfirman berarti dia punya firman begitu. Firman itu diterima oleh Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku sampaikan. Itu firman. Bukan begitu yang saya mau tanya. Oke, sekarang pakai ajaran Yesus ya. Di mana Yesus mengatakan dirinya firman. Yesus loh ya. Karena Yesus mengatakan, aku ini utusan menerima firman, kata Yesus. Ya, sabar dulu. Jadi maksudnya begini, karena pemahaman kita bahwa Yesus itu adalah firman yang hidup. Iya, saya mau sampaikan ke
Kamu kan bertanya bagaimana tentang ketuhanan Kristen kan? Saya kasih tahu menurut pemahaman kami. Ya udah, pemahamannya jangan pakai Bible itu ya. adalah firman yang Ya hidup. sudah, ada usah pakai Bible karena Bible ada di otak Kalau saya. Tuhan Ya Allah udah, itu. Kalau gitu kamu pakai pemahaman Kristen, saya pakai pemahaman Yesus. Gimana? Tuhan Allah itu punya firman, punya Roh Kudus. Oke, saya nanya, Yesus menerima firman apa enggak? Berbeda. Yesus menerima firman apa enggak? Yesus tidak menerima firman, dia adalah firman itu sendiri. Di dalam Yohanes 17:8 itu apa itu? Atau Yohanes 12:50? Dia tidak menerima firman, dia adalah firman itu sendiri. Oke, pakai data bahwa dia firman itu sendiri menurut Yesus coba. Karena Yesus mengaku menerima firman dia. Ayo. Karena Yesus itu memang adalah firman yang diutus. Tuhan mengutus firman-Nya sendiri. Pakai data, coba pakai data sekarang ucapan Yesus. Oke, tunggu dulu. Kalau kamu mau debat dengan saya mau ngasih Bible kok. Jangan pakai pemikiran kamu, pakai Bible. Saya menyampaikan, Yesus ngaku menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Bahkan dalam Yohanes 15:15, aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Dari awal juga Pak Ustadz. Apa yang dia dengar? Yang dia dengar firman. Dengar dulu Pak Ustadz. Dari awal juga sudah saya katakan, yang namanya juga kitab suci itu ayat-ayatnya itu, ya kalau kita menafsirkan, kalau tafsir Pak Ustadz dengan tafsir saya pasti beda. Pertanyaannya kamu gak usah ngerti Bibil masalah enggaknya itu. Sudah aku bilang dari Pak Ustadz, kalau kita dari ayat yang satu itu bisa-bisa berbeda pendeta memahaminya, pendeta satu yang ya makanya tentang Tuhan itu tidak boleh beda-beda. Coba orang Israel misalnya mereka berbeda bukan masalah Tuhan. Nah kalau kalian masalah Tuhan aja bingung kalian. Jadi maksud saya begini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz berdebat dengan saya membahas satu ayat, ya pasti berbeda. Berbeda lah pemahaman kita. Ya makanya lucu kalian. Ya. Karena berbeda keyakinan. Loh enggak, saya mau mengajak kalian pakai Bible. Saya mengajak kalian pakai Bible, bukan pakai pribadi masing-masing. Bukan, Pak Ustadz itu membawa dari ayat Bible ke kami seolah-olah Pak Ustadz itu menafsirkan sekarang kamu mau pakai ayat pendapat. Nah sekarang kamu pakai ayat apa dalam Bible? Ayo. Loh kok Anda kalian ini? Saya pakai Bible malah tidak dipercaya. Kalian cuma ini saja menyalahkan yang pakai data. Ketika kamu menafsirkan Bible itu, memahami Bible itu dengan pemahamanmu sendiri, dengan pemahaman saya berbeda. Mana ada titik temunya? Gimana itu? Loh, ya ketemu gini loh ya caranya ya. Kita untuk memahami. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 23 itu mengatakan bahwa aku bukan dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Oke, sekarang kamu baca Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka yang membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi mereka juga bukan dari dunia. Apakah mereka Tuhan juga? Saya dulu ngomong Bang Tata. Silakan. Di mana Bang Tata, di mana? Coba, Yohanes 17:14. Mereka bukan dari dunia juga. Ketika Muslim semua masuk neraka, Muhammad masuk neraka enggak? Saya tanya dulu kamu. Nanya ke saya. Ketika semua Muslim. Jangan kesurupan. Saya tahu. Kamu niat di hati saja bertanya. Akan saya jawab itu. Silakan dulu tadi ayat itu. Katanya Yesus bukan dari dunia. Maka saya pakai Yohanes 17:14. Mereka juga bukan dari dunia. Kalau kalian mengatakan aku dan Bapak satu, maka mereka juga satu dengan Bapak. Yohanes 17:21 atau Yohanes 14:20. Mereka juga satu. Ya makanya itu harus baca dari karena itu pengertiannya bahwa ketika orang yang sudah mengenal firman dan percaya itu mereka bukan lagi dari dunia ini. Nah gitu kata Bang Baal itu. Nah maksudnya gini ayat itu. Yesus awalnya bukan siapa-siapa, tidak satu dengan Bapa. Tapi ketika dia menerima firman Yohanes 12:50,
dia menerima firman. Atau Yohanes 18 ayat 17 ayat 8, ketika dia menerima firman, maka dia satu dengan Bapa. Setelah firman itu disampaikan ke mereka, mereka menerima, mereka juga satu. Maksudnya gitu. Berarti satu ajaran, satu tujuan, bukan satu bentuk sifat fisik gitu, enggak. Ya. Konsep beda. Itu konsepnya berbeda dengan Yesus. Bulan ini. Ruwet angin, wis angin. Ayo, apa weh? Kamu ngomong agama masa sok pintar. Agama tidak boleh diperdebatkan. Nah sekarang kamu dialog dengan saya. Bukan berdebat, cuman enggak usah baca, enggak usah mau alasan apa-apa. Enggak usah keras, enggak usah pikiran. Baik jangan, enggak usah ngomong bahasa kitab suci. Kitab suci itu baik mengajarkan. Agama apapun baik mengajarkan. Hanya kalian perdebatkan enggak benar kalian ngomong ini. Tunggu dulu Pak Pedro. Diskusi. Pak Pedro, diskusi. Enggak usah mau berdebat. Kalau Pak Ustadz Tata ini kan dalam arti kan dia memahaminya begitu. Ya tentu saya pribadi memahaminya berbeda begitu. Bahasa kitab itu baik semua. Itu maksud saya. Dari jurus apapun sama semua, budaya enggak kalian pelajari. Sejarah pun enggak pelajari. Ngomong agama cocok pintar semua. Enggak jelas ngomong. Berdoa, berbuat baik itulah. Pedro, kamu mau dialog atau mau bertanya? Saya nggak mau. Kita mau buat konten-konten yang ngomong kitab suci. Terus kamu mau ngapain Nai? Iya, saya pertanyakan ini buat apa konten kayak gini? Nggak jelas konten kayak gini. Ya, makanya kalau nggak jelas jangan naik. Nyimak aja di bawah. Saya mau bilang nggak usah ngomong agama. Kamu ngomong agama buat apa? Mau cari konten, mau cari follower apa-apa? Nggak usah.